Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Kerong-Kerong Laut, di channel yang berisi tentang berpetualang di laut. Kalau siang-siang terus cuacanya cerah dan bahkan panas terik sekalipun, gak tahu kenapa aku selalu kepikiran pengen pergi ke laut guys. Mungkin karena aku hidup di sebuah pulau. Jadi ibarat kata itu, seandainya kalau makan itu harus pakai lauk guys ya. Jadi rasanya kurang pas lah kalau aku sebagai orang pulau yang tidak tahu berpetualang di laut. Apalagi rumah aku itu dekat sekali dengan laut. Karena menurutku itu kurang gimana-gimana kalau seorang anak pulau atau seorang yang dekat dengan pesisir laut tapi tidak berpetualang di laut dan bahkan tidak tahu cara mencari apa-apa di laut. Tapi kalau aku meskipun suasananya terik dan panas bahkan terik sekalipun, kalau hati ini memanggil untuk pergi memancing, apalah menjadi penghalang pasti akan aku hadangi guys. Karena kalau kita berada di laut itu melakukan petualangan apapun itu rasanya senang sekali guys. Contohnya kayak hari ini mancing di laut yang airnya sangat jernih sambil berdiri di atas batu karang. Meskipun memakai alat ala kadarnya, yang penting udah bikin hati ini senang guys. Dan buat kalian yang lagi nggak sempet hari ini pergi ke laut, ya cobalah tonton video ini sampai selesai guys. Apalagi kalau kalian ini orang pesisir atau orang pulau yang berada di perantauan juga tidak sempat pergi ke laut dan merindukan suasana di laut. Jadi tontonlah video ini juga sampai selesai guys. Oke guys, hari ini aku akan memancing dengan berjalan kaki menuju ke laut guys. Dan aku akan memancing di sebuah tempat karang yang sangat dalam. Itu di depan aku air yang warnanya biru itu adalah air yang sudah dalam guys. Itu ke dalamnya sekitar 3 meter bahkan sampai 7 meteran guys. Jadi aku kalau mancing itu harus pakai pemberat guys, biar supaya tasinya dan umpannya itu cepat ke bawah. Dan hari ini airnya itu sangat jernih sekali ya guys ya, meskipun hanya ada sedikit sampah yang berada di depanku, tapi itu sampah bukan sampah plastik, melainkan hanya pepotongan atau potongan daun, yang maksudku potongan rumput laut. Jadi rumput-rumput itu biasanya kelihatan kalau air sudah mulai surut ataupun air sudah mulai pasang guys. Oke guys, mancing hari ini aku mendapatkan ikan ketambak guys, namun hampir saja ikannya jatuh. Jadi daripada jatuh langsung aku simpan ke dalam karungnya. Hampir saja itu menjadi rezeki yang hanya bisa aku lihat guys. Tapi beruntungnya aku langsung cekatan guys dan langsung menyimpan ikannya tadi. Selanjutnya aku di sini mendapatkan ikan ketambak yang sama dengan ukuran yang tadi guys, dan langsung tanpa basa-basi langsung aku simpan ke dalam karung tersebut daripada jatuh dan tidak mendapatkan ikan guys. Karena menurutku ikan ini adalah ikan yang sangat enak kalau dimasak guys. Biarpun hanya dipanggang, digoreng, bahkan dipindang sekalipun, kalaupun ikannya itu baru datang dari laut pasti rasanya enak dan segar sekali. Ikan ketambak ini banyak digemari kalau di kampungku guys, apalagi kalau hasil dari mancing sendiri, karena rasanya itu seperti yang aku katakan tadi. Dan kali ini aku mendapatkan ikan ketambak yang lumayan besar guys, yaitu 3 jarian. Kalau kalian penasaran atau yang ingin bertanya-tanya kenapa terus mendapatkan ikan ketambak, tidak ada ikan lain-lainnya, ya karena kalau di tempat ini adalah tempat bersarangnya ikan ketambak guys. Dan kalau ikan ketambak itu tidak ada satu di dasar laut itu guys. Dia akan bergelombol dan bergerombol untuk memakan pancingnya. Dan sebelum kita lanjut untuk membicarakan hal-hal tentang permancingan dan tentang perikan ketambakan,
Selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe dan juga jangan lupa komen untuk konten-konten kita selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi guys. Kita pasang umpannya dulu. Setelah itu baru kita lempar pancingnya guys. Namun sebelum itu aku perbaiki dulu tasinya biar tidak semeraut guys. Selain tidak semeraut, kegunaan untuk memperbaiki tasi ini untuk mendapatkan lemparan yang sangat jauh guys, biar cepat sampai ke bawah dan biar cepat dimakan ikannya. Nah, kalau lemparannya itu tidak jauh, itu mudah sangkut kepada karang yang ada di bawahku ini guys. Kalau misalnya pancingnya tidak nyangkut kepada batu, tapi umpannya itu cepat habis guys, karena dimakan oleh ikan-ikan kecil yang berukuran satu jarian. Maksudku ikan-ikan kecil di sini adalah ikan pemakan umpan tapi tidak terkena oleh pancingnya guys. Tak lama menunggu aku mendapatkan strike lagi guys. Kali ini ukurannya lumayan besar guys, pantas saja tarikannya tadi itu lumayan kuat. Kalau mancing-mancing kayak gini serunya itu kalau kita sudah mendapatkan ikan guys, apalagi kalau kita sudah mancing terus menunggu ikan. Dan kalau misalnya dimakan ikan itu kita deg-degan guys karena ikannya tidak bisa kita dapatkan. Karena kalau aku mancing itu ada pergerakan ikan, tasinya ditarik, terus ikannya gak dapat dan tadikannya itu lumayan kuat. Itu rasanya teringat sekali sampai kita pulang guys. Setelah lama memancing, aku melihat di seberang sana ada orang yang sedang memancing juga guys. Dan setelah aku lihat-lihat ternyata airnya sudah mulai surut guys. Bahkan kalau di seberang sana airnya itu sudah kering sekali. Dan dalam kondisi seperti ini airnya tenang, panasnya tidak terlalu panas. Ini biasanya ikan cepat memakan umpan guys. Baru saja aku omongin ternyata aku di sini mendapatkan ikan lagi guys. Dan ternyata aku mendapatkan ikan ketambak yang ukurannya lumayan kecil. Lumayan buat nambah-nambah ikan di dalam karung tersebut guys. Karena kalau karungnya berisi banyak, senyum pun lebar dan semangat pun semakin banyak buat mancing besok lagi guys. Karena aku kalau sudah semangat meskipun di rumah sudah ada ikan, sudah ada lauk yang bermacam-macam, tapi kalau keinginan sudah mulai mau memancing, pasti aku akan berangkat untuk memancing. Apalagi kondisinya seperti sekarang ini, tidak lama-lama menunggu sudah mendapatkan strike. Kayaknya besok aku tidak akan berlama-lama untuk duduk dan bersantai-santai di rumah. Aku bakal cepet-cepet untuk berangkat memancing ke tempat ini lagi guys. Seperti yang sudah kalian lihat dari tadi, aku terus mendapatkan ikan ketambak guys. Dan aku tidak lama untuk menunggu ikan itu memakan umpannya guys. Dan setelah lama aku memancing, ternyata temanku baru datang untuk memancing dan mereka sedang menaiki sampan dan melewati di depan aku guys. Kayaknya mereka mau pergi memancing, itu perginya ke tengah dan sangat jauh dari pinggiran guys. Biasanya dia itu berangkatnya sore-sore, pulangnya nanti malam sekitar jam 10 bahkan jam 11-an guys. Karena selain perjalanan jauh, mungkin karena pendapatannya sangat kurang, baru dia lama-lama. Tapi kadang-kadang saya lihat dia datangnya itu sehabis isya sekitar jam 7 ataupun jam 8-an. Kalaupun itu sudah mendapatkan ikan yang cukup banyak. Tapi kadang-kadang dia juga mancingnya di tempat yang aku mancingi ini guys. Tapi dia biasanya menaiki sampah dan aku berdiri di sini. Dan setelah aku panggil-panggil, dia tidak mau mancing di sini. Katanya dia mau pergi ke tengah untuk mencari ikan selain ikan ketambak guys. Karena dia tidak mau mancing di sini, selanjutnya aku lempar pancingnya untuk memancing lagi guys. Tak lama aku menunggu pancingnya langsung ada pergerakan menarik tasi aku guys. Secara refleks tanganku langsung menarik ikannya karena ada pergerakan tadi guys dan aku menaiki untuk diselamatkan bersama teman-teman yang lainnya guys. Jadi aku akan menyimpan ikannya ini dan setelah aku mau pegang-pegang ikannya tidak mau dipegang-pegang. Apa mungkin ikannya tidak mau berkumpul dengan teman-temannya?
Aku pun tidak tahu guys. Dan setelah ini aku menyimpan ikannya dan berniat untuk pulang guys. Karena aku rasa cukup mancing hari ini dan aku akan berniat untuk memasak ikannya guys. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe guys. Namun sebelum itu aku akan memperlihatkan kepada kalian aku mendapatkan ikan ketambak yang banyak guys, dan itu ada ikan kerapu yang tadi tidak terekam. Widih, mantap.